Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, baik anak-anak semuanya, untuk IPS kelas 7 ya, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita minggu lalu, yaitu tentang bab 1 interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Pada pembahasan kemarin kita sudah membahas untuk subbab A, yaitu tentang mengenal negara-negara anggota ASEAN yang ada 10 negara ya. Anak-anak masih ingat ada negara Laos, Vietnam, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Myanmar. Nah, pada video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1. Kita akan masuk untuk subbab B, yaitu interaksi antar negara-negara ASEAN. Anak-anak semuanya, kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang diadakan setiap 2 tahun sekali. Nah, apa sih latar belakang dan tujuan diadakannya SEA Games? Apakah terdapat bentuk kerjasama dalam pelaksanaannya? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan membahas lebih lanjut tentang kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan bisa menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Oke anak-anak semuanya, untuk materi yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu kerjasama. Kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, hubungan antar negara ASEAN ini semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Nah, terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama antar negara ASEAN. Oke, kita akan melihat yang pertama, yaitu faktor pendorong. Setidaknya ada 2 faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu yang pertama didasari atas kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, anak-anak semuanya, kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara itu dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Ya, sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC, yaitu Organization of Petroleum Exporting Countries. Lalu perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN itu juga melahirkan kerjasama. Sebagai contoh, Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Lalu Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini adalah berdasarkan kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Lalu faktor pendorong yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya akan mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas keamanan negara. Contohnya, negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi yang bernama ASEAN. Lalu selanjutnya kita akan melihat B, faktor penghambat. Nah, ada beberapa faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Yang pertama itu adalah karena perbedaan ideologi. Anak-anak, faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN itu yang menutup diri dari kerjasama antar negara lain. Ya, lalu yang kedua, konflik dan peperangan. Salah satu faktor penghambatnya adalah kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara itu akan mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Jadi kalau misalnya negara itu sedang terjadi konflik, maka negara lain akan enggan untuk melakukan kerjasama karena resikonya akan terlalu besar. Lalu kita lihat untuk faktor penghambat yang ketiga, yaitu kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan ini adalah tujuannya untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, kita pernah itu tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Jadi dampak dari kebijakan ini itu mempengaruhi hubungan antar negara sehingga akan menghambat kerjasama yang harmonis. Lalu yang terakhir, ada perbedaan kepentingan dari tiap-tiap negara.
Jadi anak-anak, kerjasama ini kan dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Tapi dalam kerjasama antar negara ini, kadang tiap-tiap negara itu punya kepentingan yang berbeda, sehingga perbedaan ini akan menghambat kerjasama yang harmonis. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk materi yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kerjasama, baik dari segi sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. Anak-anak, interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN ini semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Karena pada dasarnya tidak ada negara yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan sendiri. Dia akan membutuhkan dari negara-negara lain. Oke, nah kebutuhan seperti sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya ini akan menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Oke, lalu organisasi internasional itu akan dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Jadi, bagaimana sih untuk mengatur kerjasama antar negara ini supaya terjalin harmonis? Maka diperlukanlah namanya organisasi internasional. Di sini dia akan memfasilitasi, akan mengatasi, akan mengurangi masalah yang bisa timbul, kesalahpahaman antar negara dalam berbagai bidang. Oke, kita lihat selanjutnya materinya A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Anak-anak semuanya, kerjasama dalam bidang sosial dan budaya itu dilaksanakan oleh namanya COSD, yaitu Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN seperti yang pertama ada dalam bidang pembangunan sosial dengan perluasan kesempatan kerja serta pembayaran atau upah yang wajar. Lalu yang kedua ada program peningkatan kesehatan melalui makanan dan obat-obatan. Lalu yang ketiga ada pertukaran budaya dan seni, juga ada festival film ASEAN. Lalu ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Lalu selanjutnya kita lihat B, yaitu bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Anak-anak semuanya, kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara di ASEAN. Lalu, salah satu contoh nyata kerjasama politik dan keamanan itu yang pertama adalah kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan, dan perdagangan senjata ringan dan manusia. Lalu ada bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Lalu selanjutnya anak semuanya, kita lihat bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Oke, nah kerjasama bilateral maupun multilateral. Nah, masih kan nggak? Bilateral adalah kerjasama antara dua negara. Multilateral artinya kerjasama di antara beberapa negara. Di bidang pendidikan itu terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara ASEAN dalam bidang pendidikan seperti apa? Yang pertama ada penawaran beasiswa pendidikan. Lalu yang kedua ada olimpiade di bidang pendidikan. Sering ini diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Nah, anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang bentuk kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN. Terima kasih atas perhatiannya, anak-anak semuanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas pembelajaran kita, yaitu masih di subbab B, tapi kita akan membahas materinya yang ketiga, yaitu tentang pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Thank you semuanya, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.